Hai guys, welcome to my kitchen. Kali ini kita akan membuat resep cookies ya dengan menggunakan all by hands ya. Jadi semua pakai tangan. Resep cookies yang kita akan buat adalah red velvet cookies. Gimana cara buatnya? Ya, bahan-bahan yang akan kita gunakan adalah unsalted butter atau mentega tawar, kemudian margarin dan gula pasir ya. Nah, kita juga ada 2 telur utuh, kemudian perisa red velvet, dan warna merah tua. Kemudian untuk bahan keringnya kita ada tepung protein sedang atau all purpose flour, kemudian ada baking powder, kemudian garam, cocoa powder, ini baking soda ya, dan nanti kita akan ayak. Nah, untuk bahan-bahannya sebenarnya sama seperti yang pernah saya sharing sebelumnya ya. Cuman itu menggunakan mesin. Kalau yang ini kita menggunakan full dengan tangan ya. Nah, kita cari tahu caranya bagaimana yang mudah dibuat dan juga tidak memerlukan alat-alat yang terlalu complicated ya. Mentega tawar, pastikan semua dalam suhu ruangan ya. Jadi mentega, telur. Nah, kemudian ini kita menggunakan margarin. Ya, kalau mau full butter juga bisa, silahkan. Cuma nanti dia akan sedikit lebih gampang remuk aja ya, renyah, tapi enak ya. Taste-nya enak. Ya, kita aduk bersama dengan gula. Ini sedikit dulu. Ya, ini makanya pastikan dia suhu ruangan ya, kalau nggak bisa di krim seperti ini gitu. Nah, campur baru masukkan sisanya. Campur aja, kemudian kita masukkan telurnya. Jadi resep cookies ini sebenarnya hampir mirip dengan resep brownies ya. Jadi ini brownies seperti brownies yang di coated dengan icing sugar. Nanti kita akan berikan icing sugar. Ya, seperti ini. Masukkan perisanya. Masukkan setengah sendok teh. Ya, warnanya langsung cakep. Nah, kemudian kita tambahkan juga warna merah tua ini, karena begitu nanti dimasukkan bahan kering, nanti dia akan warnanya akan redup juga ya. Ya. Start dengan setengah. Nah, jadi colornya lebih mantap ya. Ya, udah seperti ini. Sekarang kita ayak untuk bahan kering ya. Ini tepung protein sedang, baking powder, baking soda. Jadi penggunaan 2 bahan ini, baking soda dan baking powder, itu gunanya nanti dia membuat crackling pada saat nanti kuenya itu jadi ya. Kemudian cocoa powder. Dan garam. Garam itu harus selalu ada ya, karena garam itu akan membuat balancing rasa, taste-nya juga jadi manisnya pas, kemudian ya ada balancing harmoni di flavornya. Ya. Ya, sampai segini aja, jadi nggak usah sisanya biarkan. Ini kalau lihat agak bergerindil, nggak apa-apa ya. Ini udah
Karena nanti gulanya kita menggunakan juga bisa menggunakan gula kastor kalau mau biar lebih halus, tapi ini nggak apa-apa nanti, soalnya ini akan juga membuat tekstur di cookiesnya ya. Nah, sekarang kita masukkan bahan keringnya yang udah dicampur, jadi ayak ya. Nah, ini ngaduknya udah mulai berat, tapi nggak apa-apa. Ini biar rata dulu. Ya. Nanti kita mulai gunakan wooden ya. Yang penting sudah tercampur semua. Nah, ini sekarang kita ya tukar dengan spatula ya, supaya dia nanti bisa juga scraping ke pinggir. Ya, ini gerakan campurnya juga ya sistem memotong ya. Nah, ini kalau lihat ini adonannya persis kayak adonan brownie ya. Ya. Nah, oke, sampai seperti ini. Ya, pastikan sudah tidak ada tepung lagi. Ya. Nah, oke. Jadi seperti ini ya. Ini kita diamkan dulu di dalam lemari es atau kulkas selama kurang lebih ya, at least 2 jam ya. Supaya nanti dia bisa dibentuk dan kemudian nanti bisa memberikan efek yang bagus pada saat dia dipanggang. Jadi tidak cepat lumer atau turun. Jadi sudah 2 jam ya, ini adonan akan mengeras seperti ini ya, maksudnya lebih firm ya, lebih gampang di. Soalnya kalau yang resep sebelumnya saya ada buat tidak masukin di kulkas ya. Nah, ini kita coba masukkan, mau lihat hasilnya ya. Biasanya sih lebih mudah untuk di handle ya. Ini kita coba timbang. Ya, tetap sekitar 1 sendok makan. Ya, ini 120, ini 30 kebesaran. Ya. Jadi kita buat sekitar 25 gram biar agak sedikit lebih besar ya. Lalu sini kita bulatkan. Nah, yang resep yang lalu saya masukkan dalam gula pasir, kemudian gula halus ya. Nah, ini sekarang full gula halus, tapi kita ya benar-benar 2 kali coating ya, supaya lebih berbedak. Biar lebih ya. Pokoknya sampai benar-benar tebal ya seperti ini guys. Ya, jadi biar dia nanti bedaknya lebih kentara gitu. Kemudian benar-benar di coating dengan gula halusnya ya. Berikan jarak ya antara cookiesnya. Oke. Nah, pastikan untuk memanaskan oven ya ke 180 derajat. Kita akan panggang selama 10 sampai 12 menit saja ya. Jadi jangan lebih karena akan mempengaruhi daripada tekstur dalamnya. Karena kita maunya sekitar sedikit lebih chewy ya, crispy di luar ya. Kita menggunakan api atas bawah ya. Ini kita lihat bahwa menit ke-7 itu dia sudah mulai crackling ya.
Jadi ini percampuran antara baking soda dan baking powdernya ini membuat dia pada saat cookiesnya naik itu dia ada gas CO2 yang membuat dia jadi crack. Tambah lagi dengan baluran icing sugarnya, jadi membuat dia jadi memisahkan antara adonan itu dengan icing sugarnya. Nah, jadi ini guys ya, udah bagus. Yang penting udah crackling, udah ini. Kita nggak perlu sampai terlalu matang sekali. Bisa ditambahkan sampai 2 menit lagi nambah, tapi sampai di situ aja ya, cukup. Ini saya taruh juga ada yang mungkin lebih tebel lagi icing sugar, tapi buat saya ini cukup. Jadi cantik, dapat juga warna merah red velvetnya, ditambah sedikit ya bedak-bedak yang merekah di atasnya. Ini kita dinginkan di atas rak ya, sampai dingin dulu ya guys. Jadi biarkan dingin karena ini masih ada proses cooking juga, karena ini kan tray masih panas. Jadi tapi kita perlu supaya dia cepat dingin sehingga perlu udara di bawahnya. Setelah itu sudah siap buat dimakan. Ya, ini kita lihat dalamnya ya. Jadi ini masih bisa lebih dingin lagi ya, tapi kira-kira jadi dia nanti akan ya, nah seperti gini. Jadi soft moist cookies di dalamnya ya, dan dalamnya ini nanti makin lama dia akan mengeras ya, jadi ada keras pada saat kita makan di atasnya, dalamnya lembut. Nice ya guys. Nah, segampang itu guys ya, resep kita share ya. Ini tadi crinkle red velvet cookiesnya ya sudah bagus, merekah ya, terus size-nya juga dia pas, tidak melebar, berarti dia udah suhunya tepat, dan pada saat kita buat bulat-bulatannya itu kita dinginkan terlebih dahulu supaya dia lebih hold the shape gitu ya. Kalau enggak dia akan melebar ya. Nah, untuk yang mau lebih tebal lagi bedaknya, berarti icing sugarnya tambahin lagi, double it lagi. Tapi kalau buat saya cukup karena kita mau memperlihatkan red velvetnya ya, jadi biar warna merahnya tetap menjadi khas daripada red velvetnya. Cracklingnya ada sedikit putih-putihnya supaya membedakan antara keras di atas dengan cookies dalamnya. Nah, oke guys, silahkan di rebake ya. Kalau rebake jangan lupa tag dan share saya. Oke guys, sampai ketemu di resep selanjutnya. Ding!